Kisah ini anehnya nggak berhenti meskipun orangnya udah meninggal. Ya, ini skandal Jeffrey Epstein, sebuah jaringan gelap yang terus-terusan mengguncang orang-orang paling berkuasa di dunia, bahkan setelah dalangnya tiada. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana satu nama ini bisa meninggalkan warisan yang penuh dengan rahasia dan kehancuran. Istana Kartu. Nah, ungkapan ini pas banget buat gambarin situasinya. Ini bukan sekedar skandal biasa, ini semacam perhitungan besar di mana reputasi, kekuasaan, dan rahasia tergelap para elit dunia tuh lagi di ujung tanduk, siap-siap buat runtuh. Skala berkas Epstein ini jujur aja gila banget. Coba bayangin, lebih dari 3 juta dokumen, video, dan foto disebar ke publik. Semuanya ini ngerinciin kejahatan yang terjadi selama lebih dari 2 dekade. Bener-bener membuka sisi gelap dunia yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Tapi, buat bener-bener ngerti badai ini, kita harus mundur sedikit ke akarnya. Pertanyaannya kan simpel, gimana ceritanya seorang anak biasa dari Brooklyn yang nggak punya warisan apa-apa bisa naik jadi pusat dari jaringan kekuasaan global yang begitu mengerikan? Kontrasnya itu jauh banget. Di satu sisi, kita punya lingkungan kelas pekerja di Brooklyn. Di sisi lain, apartemen mewah yang pemandangannya langsung ke gemerlap Manhattan. Jarak antara dua dunia ini bukan cuma soal kilometer, tapi soal kekuasaan. Perjalanannya tuh kalau dipikir-pikir kayak nggak masuk akal. Bahkan teman sekelasnya dari dulu udah lihat, wah anak ini ambisius banget, pasti bakal kaya. Tapi ya ampun, gak ada yang nyangka kalau sukses yang dia maksud itu ternyata ya jadi monster yang kita kenal sekarang. Lihat deh perjalanan karirnya, ini aneh banget. Dia putus kuliah, malah jadi guru di sekolah elit. Dipecat dari Wall Street, malah dipercaya ngelola duit miliarder. Ini pola yang aneh kan? Dia tuh kayak gagal, tapi naik kelas. Bukti kalau buat sebagian orang, koneksi itu jauh lebih berharga daripada kualifikasi. Jadi, gimana caranya dia bisa bangun kerajaan pengaruh dan pelecehan sebesar ini? Jawabannya ada di 2 pilar utama, uang yang gak ada serinya, dan akses ke lingkaran sosial paling eksklusif di seluruh dunia. Strateginya, kalau kita bedah, sebenarnya simple banget. Langkah pertama, Leslie Wexner, miliarder di balik Victoria's Secret, jadi sumber dana tak terbatasnya. Langkah kedua, Ghislaine Maxwell, seorang sosialita, jadi kunci aksesnya ke dunia para bangsawan dan kaum elit. Uang dan akses, kombinasi yang ternyata sangat mematikan. Jadi, biar lebih jelas ya, tanpa uang dari Wexner dan jaringan dari Maxwell, kerajaan Epstein ini nggak akan pernah ada. Mereka ini bukan sekedar pembantu, mereka adalah arsitek di balik semua mesin kejahatan ini. Oke, sekarang kita tinggalin dulu citra publiknya dan kita masuk ke bagian paling kelamnya, jaringan perdagangan manusia yang dia bangun, yang operasinya tuh bener-bener seperti sistem predator. Di balik semua nama-nama besar dan angka-angka yang bikin pusing ini, ada korban beneran. Coba dengerin kata-kata Janelisa Jones. Waktu itu dia baru kelas 9 SMP, baru 14 tahun. Ini pengingat buat kita semua, kalau setiap kejahatan Epstein ini meninggalkan luka yang bertahan seumur hidup. Penting banget buat kita ngerti ya, ini bukan kejahatan yang asal-asalan. Ini tuh operasi yang sangat terstruktur. Dia sengaja nyari cewek-cewek yang lagi rapuh, diiming-imingi duit receh, dan menjalankan jaringan perdagangannya kayak bisnis yang kejam. Skalanya bahkan internasional. Dan disinilah sistem hukumnya gagal total. Lihat deh perbandingannya, kan nggak masuk akal? Di satu sisi, ada tumpukan dakwaan yang bisa bikin dia dipenjara seumur hidup. Di sisi lain, cuma kesepakatan rahasia yang bikin dia kayak bebas gitu aja. Keadilan jelas berat sebelah. Hukumannya resmi sih 13 bulan. Tapi tunggu dulu, kenyataannya jauh lebih parah. Dia diizinin kerja di luar penjara 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Dia hampir nggak pernah ada di selnya. Ini sih bukan hukuman, ini benar-benar kayak lelucon pahit buat para korbannya. Oke, sekarang kita sampai di babak terakhir yang penuh drama, penangkapan terakhirnya, dan kematiannya yang jujur aja penuh misteri di dalam sel penjara. Sebuah akhir yang malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Cuma dalam waktu sebulan, semuanya berakhir. Waktu dia ditangkap, para korban punya harapan. Akhirnya ada keadilan. Tapi kematiannya yang mendadak itu kayak mematikan harapan itu. Mereka nggak dapat kesempatan buat melihat dia diadili di pengadilan. Sampai hari ini, kematiannya itu masih jadi perdebatan panas. Versi resminya bilang dia bunuh diri. Tapi adiknya sendiri, Mark Epstein, kekeh bilang, saudara saya itu dibunuh. Mungkin ya untuk membungkam semua rahasia yang dia simpan.
Epstein-nya mungkin udah nggak ada, tapi ceritanya jelas belum selesai. Malah perjuangan buat mengungkap kebenaran justru baru aja dimulai. Dia meninggalkan warisan penuh rahasia, yang sekarang jadi tugas kita semua untuk membongkarnya. Coba deh pikirin ini baik-baik. Sebuah jaringan kejahatan segede ini, berjalan puluhan tahun melibatkan banyak banget orang, tapi yang dihukum cuma satu orang. Ini bukti nyata dari kegagalan akuntabilitas yang sistemik di pusat skandal ini. Jadi konspirator itu ya semua orang yang ikut ngebantu dia. Dan yang paling bikin bingung tuh ini. FBI katanya udah tahu siapa aja mereka. Tapi di dokumen-dokumen yang dirilis, nama dan wajah mereka disensor, ditutupin pakai balok hitam. Sengaja dilindungi. Nah, pertanyaannya, kenapa coba? Pertanyaan pertama dan yang paling mendasar, siapa yang melindunginya? Nggak mungkin dia bisa melakukan ini selama puluhan tahun sendirian. Pertanyaan kedua, siapa lagi yang terlibat? Jaringan ini terlalu besar untuk dijalankan cuma oleh segelintir orang? Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling penting, kenapa keadilan jalannya lambat banget? Kenapa butuh puluhan tahun sampai kebenaran ini mulai terungkap? Ini bukan lagi soal satu orang, tapi soal sistem yang membiarkan semua ini terjadi. Kita tutup dengan kutipan yang, jujur aja, nusuk banget. Berkas Epstein ini seperti cermin. Cermin yang merefleksikan masyarakat kita tentang kekuasaan, moralitas, dan kewajiban kita untuk melindungi mereka yang paling rentan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Epstein, tapi tentang kita. Saat kita menatap cermin itu, apa yang akan kita lakukan dengan pantulan yang kita lihat?